Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian semua hari ini? Oke. Sebelum memulai pembelajaran, diharapkan kepada semua siswa-siswi ibu untuk mengaktifkan kameranya biar ibu bisa nih lihat wajah-wajah kalian yang cantik dan juga yang ganteng. Ayo. Oke. Sudah dibuka semua kameranya? Baik. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu ya. Adam Ibnu Rusdi, Aulia Rizky, Astri Yasmin ada? Oke. Amelia Restu, Fadlan Azhari, Arya Wiryawan. Oke, terima kasih semuanya. Hadir semua ya kelas ini. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, Arya, silahkan memimpin doanya terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada Arya. Oke, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Sebelum memulai pembelajaran, ibu akan share screen terlebih dahulu. Oke, apa share screen ibu sudah terlihat? Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran kali ini. Pada bab 2 ini kita akan membahas terkait gaya dan juga gerak. Nah, berikut merupakan peta konsep dari materi yang akan kita pelajari pada bab gaya dan gerak. Oke. Nah, apa itu gerak? Benda akan disebut bergerak terhadap titik acuan jika jarak atau posisi kedua benda tersebut berubah. Jadi, jika benda itu posisinya tidak berubah, maka suatu benda itu tidak bisa dikatakan bergerak. Nah, gerak suatu benda ini bersifat relatif. Nah, bergerak atau tidaknya benda ini ditentukan oleh keadaan si pengamat terhadap benda tersebut. Seperti itu. Selanjutnya itu ada jenis-jenis gerak, yaitu ada menurut keadaan bendanya dan juga gerak menurut bentuk lintasannya. Gerak menurut keadaan bendanya itu terbagi dua, itu ada gerak nyata dan juga gerak semu. Nah, gerak nyata merupakan perubahan posisi benda terhadap titik acuan, sedangkan gerak semu ini merupakan gerak yang sebenarnya dia diam, namun yang teramati oleh pengamat seolah-olah benda tersebut bergerak. Selanjutnya tuh ada gerak menurut bentuk lintasan, yaitu ada gerak lurus, gerak melingkar, dan juga gerak parabola. Nah, pada gerak lurus ini lintasannya berbentuk garis lurus, sedangkan pada gerak melingkar ini lintasannya berupa lingkaran atau bagian dari lingkaran. Sedangkan gerak parabola ini lintasannya berbentuk parabola seperti itu. Selanjutnya itu ada kelajuan dan juga kecepatan. Nah, kelajuan merupakan jarak setiap satuan sekon atau satuan detik. Nah, kecepatan merupakan perpindahan setiap satuan detik. Nah, pada kecepatan ini terdapat jarak dan juga perpindahan. Nah, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh dalam satuan waktu, sedangkan perpindahan merupakan perubahan kedudukan dalam waktu tertentu. Nah, dilihat pada sebelah kanan itu terdapat rumus untuk mencari kecepatan, yaitu S per T. Kecepatan dilambangkan dengan V, sedangkan jarak dilambangkan dengan S, dan perpindahan dan waktu dilambangkan dengan T. Selanjutnya ada kelajuan tetap, yaitu kelajuan gerak tiap bagian jarak yang ditempuh dalam waktu yang sama. Sedangkan kelajuan rata-rata merupakan bergerak menempuh jarak tertentu tetapi tiap bagian itu tidak ditempuh dalam waktu yang sama. Dan di sebelah juga terdapat rumusnya. Nah, berikut merupakan contoh soal dari kelajuan dan juga kecepatan. Sebuah mobil berjalan dengan kelajuan 10 meter per sekon melintas dari Bogor menuju Puncak. Nah, perjalanan ditempuh dalam waktu 2 jam. Nah, berapakah jarak antara Bogor dan Puncak? Nah,
Kita dari soal tersebut diketahui apa aja sih yang diketahui di situ? Kelajuan. Ya, baik, kelajuannya ketahui dan waktu. Oke. Jika kelajuannya sudah diketahui dan waktu diketahui, maka kita hanya tinggal maka yang ditanya adalah jaraknya. Jarak lambangnya apa? S. Baik. Jika jarak lambangnya S, maka rumus yang digunakan adalah untuk menentukan jarak, yaitu V dikali T atau kecepatan dikali waktu. Nah, pada soal ditemukan bahwa waktunya itu adalah 2 jam. Kita ubah dulu nih waktunya ke dalam satuan sekon atau detik. Dalam 2 jam yaitu terdapat 7.200 detik. Maka bisa kita ketahui jaraknya itu 10 dikali 7.200 sama dengan 72.000 meter atau 72 km. Seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada gerak lurus beraturan atau yang disebut dengan GLB, yaitu merupakan gerak suatu benda pada lintasan lurus dengan kecepatan yang tetap. Selanjutnya ada percepatan. Nah, percepatan ini adalah bertambahnya kelajuan tiap selang waktu tertentu, lalu ada perlambatan yaitu berkurangnya kelajuan tiap selang waktu tertentu. Nah, di bawahnya merupakan rumus dari percepatan. Lalu jika dipercepat, nilai A ini akan positif, dan jika diperlambat maka nilai A tersebut akan negatif. Selanjutnya itu ada gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB sendiri merupakan gerak lurus dengan kelajuan yang selalu bertambah secara teratur, dengan kata lain percepatannya adalah tetap. Nah, gerak lurus berubah beraturan juga merupakan gerak benda dengan lintasan lurus dan percepatan tetap. Nah, akibat gerak lurus berubah beraturan ini adalah gerak benda yang dipercepat beraturan atau gerak benda yang diperlambat beraturan. Selanjutnya yaitu ada gaya. Nah, gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan perubahan benda, arah, gerak, dan kecepatan benda. Dalam gaya itu terdapat gerak dipercepat beraturan dan juga gerak diperlambat beraturan. Gerak dipercepat beraturan itu apa? Yaitu gerak searah, arah gerak sehingga mengalami percepatan secara teratur. Sedangkan gerak diperlambat beraturan merupakan gaya berlawanan arah gerak sehingga mengalami perlambatan secara teratur. Oke, selanjutnya itu ada melukis gaya. Nah, gaya merupakan besaran vektor sehingga terdapat besaran dan juga arah. Nah, pada gaya ini satuan internasionalnya adalah Newton, dilambangkan dengan N. Dalam CGS-nya adalah Den atau dilambangkan dengan huruf D kecil. Lalu gaya ini dilukiskan dengan garis berarah atau anak panah dengan panjang mewakili besar gaya, dan arah anak panahnya adalah arah gayanya tersebut. Bisa dilihat pada gambar di bawahnya. Nah, gaya ini juga dilambangkan dengan huruf F besar. Nah, titik A pada pangkal gaya atau titik A ini merupakan pangkal gaya atau titik tangkap gaya. Oke. Adapun alat yang digunakan untuk mengukur gaya itu apa saja? Yaitu ada neraca pegas dan juga dinamometer. Bisa dilihat pada gambar. Nah, neraca pegas merupakan gambar yang sebelah kiri yang warna putih, dan dinamometer adalah gambar yang sebelah kanan atau yang warna hitam. Selanjutnya itu ada resultan gaya. Nah, resultan gaya adalah 2 atau lebih gaya yang bekerja pada suatu garis kerja atau bersimbolkan dengan R. Gaya yang segaris atau searah ini dijumlahkan, sedangkan gaya yang segaris dan berlawanan arah maka akan dikurangkan. Selanjutnya itu ada macam-macam gaya, yaitu ada gaya otot, gaya magnet, gaya gravitasi bumi, gaya mesin, gaya listrik, gaya pegas. Nah, kalau gaya otot itu contohnya tuh gaya oleh tubuh kita, yaitu kita bisa mendorong atau menarik sesuatu, maka itu disebut dengan gaya otot karena menggunakan tubuh yang kita miliki. Selanjutnya ada gaya magnet, itu diakibatkan oleh magnet dan benda-benda yang terbuat dari besi. Lalu gaya gravitasi bumi merupakan gaya tarik bumi terhadap benda di permukaan bumi.
Lalu ada gaya mesin, yaitu gaya dari hasil kerja mesin. Gaya listrik, yaitu gaya yang dihasilkan muatan listrik. Lalu ada gaya pegas, gaya dari kerja benda elastis. Selanjutnya itu ada gaya gesek. Gaya gesek merupakan gaya yang timbul akibat pergeseran dua permukaan benda atau lebih. Nah, gaya ini dipengaruhi oleh berat dan kasar atau halusnya permukaan benda. Nah, gaya gesek juga dapat menimbulkan keuntungan dan juga kerugian. Nah, gaya gesek ini ada gaya gesek statik dan juga kinetis. Nah, gaya gesek statis ini yaitu gaya gesek saat benda dalam kondisi bergerak, sedangkan gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek saat benda dalam kondisi sesudah bergerak. Untuk gaya gaya gesek statik ini yang merupakan gaya gesek saat benda sebelum benda bergerak, sedangkan gaya gesek kinetis merupakan gaya gesek saat benda sesudah bergerak. Lalu ada kelajuan kritis, merupakan batas kelajuan gerak benda yang terdapat di udara. Nah, berikut merupakan pernyataan bahwa gaya gesek kinetis itu lebih besar dari gaya statik maksimum. Lalu ada gaya dan percepatan. Nah, percepatan merupakan perubahan kecepatan persatuan waktu. Nah, percepatan gerak benda ini terjadi karena ada gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, gaya juga sesuatu yang dapat mengakibatkan kecepatan gerak suatu benda ini berubah. Nah, jika gaya searah dengan arah gerak benda, maka benda akan mengalami percepatan dilambangkan dengan huruf A. Ya, jika gaya ini berlawanan dengan benda, dan akan mengalami perlambatan dengan dilambangkan dengan minus A. Nah, benda ini akan mengalami percepatan atau perlambatan karena gaya yang searah atau berlawanan arah dengan arah gerak benda. Oke, selanjutnya itu ada gaya pada jembatan. Bisa dilihat pada jembatan sebelah kiri. Oke, ada jembatan cantilever, yaitu pada jembatan ini tiap bagiannya ini meneruskan beban ke ujung penyangga dengan kombinasi regangan dan tegangan kombinasi. Setiap bagiannya ini membentuk segitiga dan maksimal adalah 240 meter. Selanjutnya itu ada jembatan lengkung. Nah, konstruksinya ini berbentuk busur setengah lingkaran dan strukturnya itu ringan dan juga terbuka, dan maksimal panjangnya itu 900 meter. Selanjutnya ada jembatan gantung, yaitu konstruksinya menggunakan kabel-kabel baja sehingga penggantung sebagai penggantung yang terentang. Lalu gaya tekan ini diteruskan oleh menara penyangga ke bawah tanah. Lalu maksimal panjangnya itu yaitu 1780 meter. Jadi jika kalian suatu saat nanti ingin bangun sebuah jembatan yang panjang, maka kalian bisa menggunakan model jembatan gantung. Atau jika ingin membuat jembatan yang lebih pendek, maka kalian bisa menggunakan atau membuat jembatan dengan gaya jembatan cantilever. Oke, selanjutnya itu ada massa dan berat benda. Nah, berat ini merupakan gaya gravitasi pada benda tersebut. Nah, berat ini bergantung pada massa dan juga percepatan gravitasi, di mana semakin mendekati kutub maka semakin besar juga percepatan gravitasinya atau G buminya, yang sama dengan 9,8 Newton per kilogram, sedangkan G bulan yaitu 1,6 Newton per kilogram. Nah, berat ini dilambangkan dengan huruf M, huruf W, lalu massa dilambangkan dengan M, dan gravitasi dilambangkan dengan G. Maka untuk mencari berat, kita bisa menggunakan rumus massa dikali gravitasi. Oke, selanjutnya itu ada hukum 1 Newton. Nah, pada hukum 1 Newton ini, resultan gaya-gaya yang bekerja itu 0 atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam dan bergerak lurus beraturan. Dan inersia pada hukum 1 Newton ini cenderung benda untuk mempertahankan gerak diam atau gerak lurusnya. Selanjutnya itu ada hukum 2 Newton. Nah, pada hukum ini
Percepatannya adalah bertambahnya kecepatan benda secara teratur. Nah, faktor yang mempengaruhi kecepatan benda adalah massa dan juga gaya. Oke, berikut merupakan rumusnya. Gaya dilambangkan dengan huruf F. Untuk mencari gaya maka menggunakan rumus massa dikali percepatan atau percepatan. Oke, percepatan ini akan berbanding lurus dengan gaya dan terbalik dengan massa. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Nah, selanjutnya ada hukum 3 Newton. Nah, ketika benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka benda kedua ini akan memberikan gaya yang sama besar pada benda pertama dengan arah yang berlawanan. Lalu pada hukum ini juga terdapat hukum aksi reaksi, yaitu gaya aksi akan mendapatkan gaya reaksi yang sama besar tapi bekerja pada dua benda yang berbeda. Selanjutnya itu ada gaya berat dan juga gaya normal. Nah, gaya berat merupakan gaya akibat percepatan gravitasi bumi dan menuju pusat bumi. Sedangkan kalau ada gaya kontak ini terjadi saat dua benda bersentuhan. Nah, gaya kontak ini juga terjadi ketika tegak lurus dengan permukaan kontak yang disebut dengan gaya normal. Oke. Sekian pemaparan materi dari Ibu. Apakah sekarang Ibu buka pertanyaan ya? Dari kalian ada yang tidak paham terkait materi yang sudah Ibu jelaskan, bisa bertanya. Silahkan. Siapa saja boleh bertanya, Ibu akan memberikan nilai tambahan kepada siapapun yang berani bertanya. Tidak ada? Apa kalian sudah mengerti semua? Baik. Oke. Karena berhubung waktu kita sudah mulai habis, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian, yaitu dengan mengerjakan latihan pada buku IPA terbaru yang kalian pegang pada bab 2 ini, yaitu kerjakan halaman 73. Kita akan kumpulkan tugas ini pada pertemuan selanjutnya. Baik, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih kepada semua anak-anak Ibu yang telah menyimak dengan baik dan benar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.